Kabarnya, Kaesang dilarang bapaknya maju pilkada, tapi Mahfud MD nggak mau percaya. Ditulis oleh Widodo SP. Beberapa saat lalu katanya Pak Jokowi tidak mengizinkan. Salah satu ketua parpol bicara sama Pak Jokowi mengatakan tidak untuk Kaesang katanya. Bapak percaya itu? Ya saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, terserah aja lah, udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu, akhirnya saya dipaksa oleh parpol, itu urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi, malah nanti kita nih. Beredarnya informasi bahwa Jokowi tidak setuju anak bungsunya, Kaesang Pangarep, maju dalam Pilkada 2024 diragukan oleh Mahfud MD. Ex-Menko Polhukam tersebut mengaku bahwa dirinya tidak ingin percaya pada pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mengingat pada Pilpres 2024 kemarin, sosok yang sama mengatakan tidak setuju Gibran maju sebagai cawapres. Faktanya berkata lain. Kalau ingatan saya tidak meleset, saat itu Jokowi juga sempat menyinggung soal Gibran yang belum cukup umur. Juga secara pengalaman masih belum memadai untuk maju sebagai cawapres. Tetapi bak ungkapan isuk dele sore tempe, kita semua seperti diprank berjamaah oleh Jokowi. Beliau bahkan terkesan tak peduli ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah aturan dengan peran krusial Paman Usman demi membuka jalan bagi Gibran ikut meramaikan kontestasi Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto. Prof. Mahfud MD sebagai seorang akademisi, ex-hakim MK, ex-menteri koordinator, juga tentunya kontestan Pilpres 2024 yang kudu bertarung melawan paslon 02 itu, memang pantas merasa tidak yakin dengan pernyataan bahwa Jokowi melarang anaknya maju pada Pilkada 2024 nanti. Alasan pertama, kemungkinan besar terkait fakta soal majunya Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Sosok muda yang lolos karena perubahan aturan MK itu bisa dibilang lolos dan bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan cara menabrak etika, meski lantas direspon Prabowo dengan ketus dalam suatu acara. Endas muetik. Mahfud MD pasti sukar melupakan adegan ketika Gibran dengan aksi tengil dan songong yang minta ampun itu ketika dia sedang pura-pura mencari sesuatu dengan gaya bak tokoh keras sakti itu mengaku mencari-cari jawaban dari Mahfud MD tapi nggak ketemu. Meski lantas Gibran sempat menyebut Mahfud MD sebagai profesor, tapi dari gaya bahasa dan sikapnya tak terlihat adanya sikap hormat kepada sosok senior yang telah berbuat banyak bagi negeri ini. Alasan kedua masih terkait putusan MK. Sebagai seorang mantan hakim MK, Mahfud MD mengerti betul bahwa putusan aneh soal perubahan aturan usia Capres-Cawapres dan sekarang mengarah pada Pilkada 2024 yang dibuat MA sangatlah aneh dan sangat mungkin ada pesanan khusus di balik itu semua. Jadi, kalau lantas Jokowi sangat lunak bersikap, padahal katanya beliau selalu taat dan tegak lurus aturan, juga konstitusi, maka sangat beralasan jika lantas Mahfud MD sekarang tidak ingin percaya soal informasi Jokowi melarang Kaesang maju Pilkada 2024. Apalagi mungkin Mahfud MD merasa bahwa Jokowi tidak atau belum mengatakan secara langsung, baru berdasarkan pengakuan salah seorang elit parpol yang berada di barisan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nanti, kalau nggak mendadak dangdut, mendadak out, ya. Tapi apa berani keluar koalisi? Akan tetapi seperti biasanya, kita tetap akan menunggu dengan santuy saja kemana semua drama politik ini akan mengarah. Minimal sampai Agustus 2024, sesuai omongan Kaesang dari mulutnya sendiri, bahwa akan ada kejutan pada bulan itu terkait Pilkada 2024 nanti. Apapun itu, bahkan ketika semisal nanti Kaesang beneran tidak maju Pilkada 2024, bukan berarti omongan dari sosok Jokowi sekarang lantas bisa dipercaya. Terutama setelah apa yang terjadi setahun terakhir dengan putusan MK, majunya Gibran, dan serangkaian dalih dari beberapa peristiwa, termasuk proyek IKN yang terdengar sukar dipercaya. Akhirnya, terkhusus untuk Prof. Mahfud MD, teruslah bersuara sekeras mungkin dalam mengawal sisa periode Jokowi Ma'ruf. Juga nantinya periode Prabowo Gibran demi masa depan negeri ini. Karena semakin jarang sosok seperti Anda di negeri yang terlalu banyak politisi oportunis dan mencela-mencela itu.
sehingga rakyat semakin susah untuk percaya omongan mereka. Begitulah kura-kura.